Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Semua sehat kan? Alhamdulillah. Anak-anak, pada pagi hari ini kita kembali belajar matematika secara PJJ ya, karena masih dalam keadaan pandemi corona, maka kita masih melanjutkan pembelajaran kita secara PJJ. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan membahas masalah menentukan KPK dan FPB. Bagaimana? Sudah siapkah kalian? Ya, mari disiapkan dulu bukunya, alat tulisnya. Nanti kamu gunakan untuk merangkum, mencatat apa yang Ibu berikan pada pagi hari ini. Bagaimana? Sudah siapkah? Ya, mari kita mulai ya. Menentukan KPK dan FPB. Materi ini telah kalian peroleh juga di SD, kita juga mengulang ya, sehingga nanti kamu akan ingat kembali materi yang telah kamu terima pada saat kamu di SD dulu. Sekarang kita akan belajar lagi mengenai KPK dan FPB. Ya, kita mulai dengan pengertian KPK. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil yang biasanya disingkat dengan KPK. Sedangkan FPB adalah faktor persekutuan terbesar atau biasa disingkat dengan FPB. Telah tahu kan ini singkatan dari KPK dan FPB? Ya, mari kita teruskan dengan lanjutannya, yaitu metode menentukan KPK. Metode atau cara menentukan KPK yang pertama adalah menentukan KPK dengan metode yang sederhana. Misalnya, kita akan mencari KPK dari 14 dan 4. Dengan metode sederhana, kita cari dulu kelipatan 14. Kelipatan 14 adalah 14, kemudian 28, 42, 56, 70, dan selanjutnya. Jadi kelipatan dari 14. Sedangkan kalau kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, kemudian lanjut 24, 28, 32, dan selanjutnya. Dari sini kita bisa melihat bahwa di sini ada kelipatan yang sama, yaitu di sini ada 28 pada kelipatan 14, juga di sini ada 28 pada kelipatan 4. Nah, ini 28 ini merupakan kelipatan persekutuannya, ya, kelipatan persekutuan terkecil dari kelipatan 14 dan 4 ini, sehingga diperoleh KPK dari 14 dan 4 adalah 28. Ini adalah dengan menggunakan metode yang sederhana. Kemudian yang kedua, nanti ada metode dengan menggunakan faktorial. Metode ini menggunakan pohon faktor atau disebut dengan faktorisasi prima, yaitu perkalian-perkalian dengan bilangan prima. Misalnya, kita akan mencari KPK dari 20 dan 45 dengan cara mencari KPK-nya, kita buat dulu pohon faktornya. Bagaimana pohon faktornya? Perhatikan keterangan ini ya. Nah, ini 20 dibagi dengan bilangan prima 2, yaitu dibagi 2 hasilnya 10. 10 dibagi 2 lagi hasilnya 5. Sedangkan 45 dibagi 2 tidak bisa kan, dibagi 3. Hasilnya 15. 15 dibagi 3 lagi hasilnya 5. Sehingga diperoleh faktorialnya 20 itu perkalian faktor primanya, yaitu 2 pangkat 2 ini ya, 2 nya ada 2 ini, maka 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 1, 5 nya ada 1. Kemudian yang 45 itu 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 1, ini 3, ada 2, 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 1. Kemudian kita ambil faktor yang memiliki terbesar.
Yaitu kita ambil di faktor ini, jadi perkaliannya, faktor-faktornya ini dikalikan. Yang sama diambil yang pangkatnya terbesar. Jadi di sini KPK-nya adalah perkalian dari 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 1. Atau di sini perkaliannya 4 kali 9 kali 5, yaitu 180. Sehingga diperoleh KPK dari 20 dan 45 adalah 180. Paham ya? Ya, lanjut. Sekarang kita bicara mengenai FPB. Bagaimana menentukan nilai FPB? FPB juga bisa ditentukan dengan yang pertama adalah dengan metode yang sederhana. Misalkan kita akan mencari FPB dari 14 dan 4. Akan menggunakan cara yang sederhana, kita cari dulu faktor dari 14. Faktor 14-nya adalah, ini ada 1, 2, 7, 14. Jadi pembagi daripada 12. Pembagi daripada 14. 1, 2, 7, 14. Kemudian faktor dari 4 yaitu 1, 2, dan 4. Sehingga FPB-nya dari 14 dan 4 adalah faktor yang terbesar, yaitu 2. Ya, FPB-nya adalah 2. Ya, lanjut. Sekarang yang kedua yaitu dengan cara metode faktorial, sama seperti tadi ya, metode faktorial, yaitu dengan menggunakan poin faktor atau faktorisasi prima. Kita akan mencari FPB dari 20 dan 30. Caranya kita buat dulu poin faktornya. Ya, 20 itu pembaginya adalah 2 kali 10. Kemudian 10 dibagi 2, 5. 30 dibagi 2, 15. 15 bagi 3, 5. Sehingga faktorisasi dari 20 yaitu 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 1. Kalau 30 itu 2 kali 3 kali 5. Ya, jadi penjelasannya seperti ini. Ya, faktorialnya 20, 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 1. Faktorial 30 yaitu 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 1 kali 5 pangkat 1. Kita ambil dari faktor yang sama ini, kita ambil yang sama, tapi kita cari pangkatnya yang kecil. Jadi kalau di sini yang sama itu 2 dan 5, cari pangkat yang terkecil sehingga FPB-nya yaitu 2 pangkat 1 kali 5 pangkat 1 atau 2 kali 5 yaitu 10. Sehingga diperoleh FPB dari 20 dan 30 adalah 10. Ya, penjelasannya daripada FPB jika menggunakan metode faktorial. Mungkin anak-anak bisa menggunakan metode yang lain ya, yang kalian mungkin lebih anggap mudah, silahkan. Jadi tidak terpancang pada metode yang saya berikan. Silahkan menggunakan metode yang apa yang kamu anggap mudah, silahkan. Selama kamu bisa mencari KPK dan FPB. Ya. Kita teruskan dengan contoh soal KPK dan FPB. Contoh yang pertama itu terdapat 2 motor di rumah Ani yang harus secara rutin diservis ke bengkel. Motor pertama harus diservis setiap 30 hari sekali. Sedangkan motor yang satunya diservis setiap 25 hari sekali. Tanyakan setiap berapa harikah Ani harus membawa 2 motornya untuk diservis bersama-sama. Contoh yang KPK. Contoh yang FPB misalnya seperti ini. Andi mempunyai 15 roti coklat dan 20 roti pisang. Roti tersebut akan dimasukkan ke dalam kantong plastik dengan komposisi yang sama untuk dibagikan kepada temannya. Pertanyaannya, berapa kantong berisi roti yang dapat dibuat Andi? Jadi Andi mempersiapkan berapa kantong roti supaya isinya itu sama yang akan dibagikan kepada temannya. Persiapkan berapa begitu. Pembahasannya kita lihat selanjutnya, yaitu pembahasan nomor 1 dulu ya, mengenai KPK. Nah, kita akan mencari KPK dari 25 dan 30 dengan menggunakan pohon faktor. Karena tadi servisnya 20 hari dan 30 hari. Maka kita cari dulu KPK-nya. Dengan pohon faktor 25 per 5 pangkat 2.
Kemudian 30, 2 kali 15 nanti dibagi 3, hasilnya 5. Jadi faktorial dari 25 itu 5 pangkat 2, faktorial dari 30, 2 kali 3 kali 5, sehingga diperoleh KPK-nya yaitu perkalian dari faktor, semua faktor ini dikalikan, dicari yang sama, dicari yang pangkatnya tinggi. Jadi ini KPK-nya 2 kali 3 kali 5-nya yang pangkat 2. Sehingga diperoleh KPK dari 25 dan 30 adalah 150. Sehingga jawabannya, jadi Ani itu membawa motornya untuk diservis bersama-sama setiap 150 hari. Jadi setiap 150 hari itu Ani akan membawa kedua motornya untuk diservis bersama-sama. Itu jawabannya dari pertanyaan contoh di atas tadi. Ya, kemudian untuk jawaban yang kedua, pembahasan soal yang kedua, ini karena ada 15 roti coklat dan 20 roti pisang tadi ya, dengan menggunakan metode sederhana saja ini. Jadi faktor 15 itu faktornya adalah 1, 3, 5, 15 faktornya. Kalau 20 faktornya 1, 2, 4, 5, 10, 20. Sehingga diperoleh FPB-nya dari 15 dan 20 yang sama ini adalah 5. Ini adalah FPB-nya. Sehingga FPB dari 15 dan 25, jadi jumlah kantong plastik yang berisi roti dengan komposisi yang sama adalah 5 kantong plastik. Sehingga harus siapkan 5 kantong plastik untuk mengisi jumlah roti yang sama. Begitu. Ya, kita mencari FPB. Paham ya anak-anak? Ya, nanti untuk lebih pahamnya kalian bisa membaca dari buku paket yang telah kalian pinjam dari sekolah. Dibuka materi KPK dan FPB. Silahkan dibuka buku paketnya untuk dipelajari lagi. Atau mungkin kalian bisa belajar dari media yang lain, misalkan dari Google atau dari pembelajaran yang lain, silahkan dari YouTube, silahkan ya. Kita lanjutkan dengan, kalau sudah paham, teruskan dengan soal ya, tugas matematika yang kalian kerjakan tetap di rumah. Tugas ini ada 5 yang harus kamu kerjakan di buku paket, tetapi kamu boleh mengerjakan dengan metode yang kamu pahami. Jadi ini metodenya boleh bebas. Boleh pakai metode sederhana, boleh pakai metode bound faktor atau faktorial, boleh, silahkan. Soal yang pertama yaitu menentukan KPK dan FPB dari bilangan ini, nomor 1, 12, dan 42. Kamu cari KPK-nya berapa, FPB-nya berapa. Kemudian nomor 2 yaitu mencari KPK dan FPB dari 24 dan 36. Kemudian yang nomor 3 mencari KPK dan FPB dari 3 bilangan ini ya, 5, 12, dan 16. Nomor 4, ini adalah soalnya bentuk cerita. Seperti tadi ya. Jadi Nanda pergi ke perpustakaan setiap 4 hari sekali. Dinda 6 hari sekali. Yani 8 kali sehari. Berarti mencari apa ini anak-anak? Ya, mencari KPK. Setelah ketemu KPK, kamu hitung jika mereka pada tanggal 26 Agustus pergi ke perpustakaan bersama-sama, 26 Agustus itu 2020 ya, maka kapan mereka akan bersama lagi di perpustakaan? Mereka akan bertemu di perpustakaan secara bersama-sama kapan? Yaitu dengan mencari KPK dulu, baru kalian hitung dari tanggal 26 Agustus ini bersama-sama, kemudian berapa hari lagi bersama-sama lagi dengan menambahkan KPK dan dicari tanggalnya berapa. Itu ya, dicari tanggal berapa mereka akan bersama-sama ke perpustakaan. Itu nomor 4, dikerjakan lengkap dengan caranya. Jadi semua soal yang saya berikan dikerjakan lengkap dengan caranya ya, tidak boleh dijujuk. Dikerjakan di buku tugas secara rapi untuk mendapatkan nilai yang maksimal ya. Untuk yang nomor 5, soalnya begini, Bu Yasmin memiliki 12 kue lapis
18 donat, dan 24 kue serabi. Bu Yasmin akan meletakkan kue-kue tersebut ke dalam piring dengan pembagian yang sama. Kalau pembagian yang sama, berarti kalian harus mencari apa? Ya, betul, mencari FPB. Kemudian, ini yang ditanyakan berapa jumlah piring yang harus disiapkan Bu Yasmin. Seperti contoh soal saya tadi, berapa plastik yang disiapkan. Kalau ini piring yang disiapkan berapa, yaitu dengan mencari FPB-nya dulu. Setelah mencari FPB, kalian bisa menjawab yang nomor B ini, berapa banyaknya masing-masing kue di setiap piring. Nah, kalau piringnya ketemu berapa, nanti kuenya yang 12 ini kue lapisnya berapa, bisa dihitung. Donatnya berapa, bisa dihitung. Kue serabinya berapa, bisa dihitung. Itu mencari banyak kue di setiap piring. Begitu ya, paham kan? Ya, kalau sudah paham, kalian bisa mulai mengerjakan soal yang Ibu berikan. Tidak usah ditunda-tunda, segera dikerjakan karena setiap minggu kalian mendapatkan soal yang banyak, tidak hanya dari matematika tapi dari pelajaran-pelajaran yang lain. Maka setelah mendapatkan soal, segera dikerjakan di buku tugas yang rapi sehingga bisa pada saat mengumpulkan kalian sudah siap untuk mengumpulkan buku lengkap dengan jawaban tugas. Ingat ya, bahwa mengerjakan soal matematika tidak boleh dijujuk, jadi dikerjakan semuanya dengan caranya. Begitu, paham? Ya, kalau sudah paham, saya akhiri materi kitab KPK dan FPB pada kali ini. Semoga kalian semua memahami apa yang saya berikan dan saya harapkan kalian tetap di rumah, menjaga kesehatan ya, selalu dalam keadaan semangat untuk belajar ya. Saya akhiri sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.